Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, berjumpa lagi bersama Ibu Intan Ayu Suhartinah di sini. Masih di materi kelas 8 semester 1. Kali ini Ibu akan membahas tentang zat aditif dan adiktif. Nah, setelah ini, Ibu harapkan kalian akan memahami apa perbedaan dari zat aditif dan adiktif. Baiklah, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dari materi kali ini. Adapun KD 3.6 menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan. Penjelasan yang pertama yaitu zat aditif dalam bahan makanan. Fungsi makanan. Yang pertama, untuk memperoleh energi. Yang kedua, untuk pertumbuhan sel baru. Yang ketiga, menggantikan sel-sel yang rusak. Dan yang keempat, sebagai penunjang dan pengatur proses dalam tubuh. Kategori makanan sehat. Yang pertama, makanan harus mengandung bahan yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral. Yang kedua, makanan harus bersih atau higienis. Yang ketiga, suhunya normal saat dimakan. Dan yang keempat, makanan yang dimakan tidak sulit untuk dicerna. Zat aditif. Yang dimaksud dengan zat aditif adalah zat yang ditambahkan atau dicampurkan ke dalam makanan saat pengolahan makanan terjadi, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Fungsi dari zat aditif yaitu yang pertama memperbaiki tampilan, yang kedua meningkatkan cita rasa, yang ketiga memperkaya kandungan gizi, dan yang keempat mengawetkan agar makanan tidak cepat busuk. Pengelompokan zat aditif berdasarkan asalnya. Zat aditif dibedakan menjadi dua, zat aditif alami dan zat aditif sintetik. Zat aditif alami yaitu zat yang berasal dari sumber alam seperti dari tumbuh-tumbuhan. Sedangkan zat aditif sintetik yaitu zat yang berasal dari bahan-bahan kimia atau buatan pabrik yang menggunakan bahan kimia. Pengelompokan zat aditif berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 4. Yang pertama sebagai pewarna, yang kedua sebagai pemanis, yang ketiga sebagai pengawet, dan yang keempat sebagai penyedap rasa. Zat pewarna. Tujuan pemberian warna pada makanan yaitu agar makanan terlihat menarik dan menggugah selera makan. Jadi, jika kita beri warna pada makanan, maka makanan tersebut dapat memberi daya tarik dan menggugah selera makan. Jenis pewarna ada yang alami dan ada yang sintetik. Pewarna alami dapat kita temukan di kunyit yang memberikan warna kuning, pada daun suji yang memberikan warna hijau, pada buah coklat yang akan memberikan warna coklat, dan
pada daun jati yang akan memberikan warna merah coklat, dan pada tumbuhan wortel yang akan memberikan warna kuning merah. Kelebihan dari pewarna alami yaitu aman untuk dikonsumsi, menghasilkan aroma yang enak dan khas selain warnanya, tetapi juga memiliki kekurangan seperti pilihan warnanya yang terbatas dan warnanya tidak tajam atau tidak mencolok seperti pewarna sintetis. Pemakaian pewarna alami juga tidak praktis karena tanaman harus dihaluskan terlebih dahulu dan diekstrak diambil warnanya. Pewarna sintetis. Contoh pewarna sintetis yaitu tetrazin, warna kuning, amaran, memberikan warna merah, sunset yellow, memberi warna oranye, brilliant blue FCF yang akan memberikan warna biru. Adapun kelebihan dari pewarna sintetis yaitu pilihan warnanya yang banyak, kemudian penggunaannya yang praktis, langsung dapat dipakai tanpa harus diolah terlebih dahulu. Kemudian pewarna sintetis juga memiliki kekurangan seperti tidak menghasilkan aroma yang khas seperti pewarna alami, dan ada beberapa pewarna sintetis yang tidak cocok untuk makanan sehingga dapat memberikan resiko menimbulkan berbagai macam penyakit. Penggunaan pewarna sintetis tidaklah boleh melebihi batas yang ditentukan, karena jika melebihi batas yang ditentukan akan mengakibatkan resiko timbulnya penyakit. Berikut ini pewarna tekstil yang tidak boleh dicampurkan atau dimasukkan ke dalam makanan, seperti rodamin B karena dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, iritasi saluran pencernaan, dan bahaya kanker hati. Selain itu, methanol yellow. Methanol yellow dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, dan bahaya kanker pada kandung dan saluran kemih. Jadi kedua pewarna tekstil ini sangat tidak boleh dimasukkan ke dalam makanan atau sudah dilarang keras untuk digunakan. Berikutnya, zat pemanis. Fungsi dari zat pemanis sebagai penambah rasa manis pada makanan dan minuman. Dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pemanis alami yang berasal dari tumbuhan dan pemanis buatan yang dari bahan kimia. Pemanis alami berasal dari buah dan madu. Jika digunakan secara berlebihan dapat menyebabkan obesitas atau kegemukan. Pemanis alami ini tidaklah baik untuk penderita diabetes. Berikut ini contoh dari pemanis alami yaitu tebu, kemudian gula aren. Pemanis buatan. Pemanis buatan tidak dapat dicerna karena bukan merupakan sumber energi. Tetapi pemanis buatan ini baik untuk pilihan penderita diabetes. Contoh dari pemanis buatan seperti sakarin, natrium siklamat, magnesium siklamat, kalsium siklamat, aspartam. Manisnya puluhan kali lebih manis dari pemanis alami.
Pemakaian yang berlebihan dapat merangsang tumor, kandungan kemih, dan bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan penyakit kanker. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Berikut ini gambar dari pemanis buatan aspartam. Pemanis buatan juga kita dapat temui di minuman-minuman kemasan. Kita dapat mengeceknya di bagian komposisi minuman, di mana di sini komposisi minuman pada minuman kemasan terdapat campuran pemanis buatan seperti natrium siklamat. Nah, berikut ini tulisan natrium siklamat yang terkandung dalam minuman kemasan. Selain itu juga pada minuman kemasan terdapat pengawet buatan seperti natrium benzoat. Berikut adalah contoh pemanis buatan sakarin yang biasa digunakan dalam makanan atau minuman sebagai pemanis. Berikut contoh dari zat pemanis alami didapatkan dari tebu, kemudian kelapa, gula aren, dari buah-buahan, maupun dari madu. Yaitu pemanis sintetik, contohnya sakarin, siklamat, aspartam, sorbitol, dan neotam. Untuk tingkat kemanisan relatif terhadap gula, dapat kalian perhatikan pada tabel berikut ini. Berikutnya yaitu zat pengawet yang berfungsi untuk menghalang pembiakan mikroorganisme supaya makanan tahan lebih lama dan tidak cepat rusak. Contohnya natrium nitrit dan natrium benzoat yang dicampurkan ke dalam daging beku dan sosis supaya kelihatan segar dan tahan lama. Dua jenis pengawetan, yaitu pengawetan alami dan pengawetan buatan. Contoh pengawetan alami dengan cara pengasapan ikan, manisan buah, penggaraman ikan, pendinginan buah di lemari es. Pengawetan buatan, contohnya dengan cara menggunakan garam benzoat untuk menghambat pertumbuhan bakteri, dan penggunaan gas etilen oksida dan gas propilen oksida yang bertujuan membunuh bakteri, jamur, dan virus. Berikut ini bahan pengawet yang tidak boleh ditambahkan ke dalam makanan dan dapat menyebabkan masalah bagi kesehatan seperti formalin, dan jika kita tambahkan ke makanan seperti tahu dapat menyebabkan kanker paru-paru, gangguan alat pencernaan, dan jantung. Kemudian bahan pengawet boraks tidak boleh ditambahkan ke dalam bahan makanan, misalnya seperti bakso, akan menyebabkan gangguan pada otak, hati, dan juga kulit. Bahaya dari bahan pengawet. Untuk pemakaian natrium benzoat secara berlebihan dapat mengakibatkan gangguan saraf dan alergi. Pemakaian natrium nitrit yang berlebihan akan mengakibatkan kanker. Boraks dan formalin dapat mengakibatkan keracunan, gatal-gatal, iritasi paru-paru, gangguan sistem pencernaan, hingga menyebabkan kematian.
Selanjutnya kita ke bahan penyedap. Tujuannya untuk menambah cita rasa makanan. Penyedap dibedakan menjadi dua, penyedap rasa alami dan penyedap rasa buatan. Penyedap rasa alami dapat kita gunakan seperti gula, garam, dan rempah-rempah lainnya. Untuk penyedap rasa buatan yang biasa kita kenal dengan micin atau monosodium glutamat (MSG), vetsin, dan lain sebagainya. Efek samping dari bahan kimia yang ditambahkan ke dalam makanan seperti pemanis buatan, sakarin, dan siklamat dapat menyebabkan kanker. Sorbitol tidak terurai dalam mulut sehingga tidak merusak gigi, tetapi pemakaian yang berlebihan dapat mengakibatkan diare. Untuk pewarna buatan, rhodamine B warna merah dan methyl yellow memicu timbulnya kanker. Penyedap rasa seperti MSG yang berlebihan dapat menyebabkan sesak napas, sakit dada, pusing, dan lain sebagainya. Cara menggunakan bahan kimia pada makanan secara aman dengan memeriksa kemasan makanan untuk melihat kebocoran atau berkarat atau tidaknya, adanya jamur atau tidak, dan cacat atau tidaknya kemasan. Kemudian memeriksa nomor registrasi dari Badan POM. Ada atau tidaknya nomor registrasi dari Badan POM yang menunjukkan bahwa makanan tersebut telah lolos uji dan aman untuk dikonsumsi. Berikut contoh letak kode atau nomor registrasi dari Badan POM pada kemasan minuman. Selanjutnya memeriksa tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan makanan. Tanggal ini menunjukkan bahwa makanan masih aman dikonsumsi sebelum tanggal tersebut. Nah, contoh tanggal kadaluarsa dapat kita lihat pada kemasan makanan sebagai berikut. Terdapat tanggal expired atau best before sebelum, baik digunakan sebelum tanggal yang tertera. Selanjutnya memeriksa kandungan bahan kimia yang ada dalam makanan dengan melihat pada label belakang makanan, yaitu komposisinya. Kemudian memeriksa label halal pada kemasan makanan. Hal ini terutama untuk orang-orang yang menghindari konsumsi bahan makanan yang dilarang oleh agamanya. Sebagai umat agama Islam harus ada berlogo halal. Nah, itu wajib ya untuk kita periksa terlebih dahulu makanan atau minuman yang kita beli. Baiklah, sekian penjelasan materi zat aditif kali ini. Untuk materi zat adiktif akan dibahas di video pembelajaran selanjutnya. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.